Yongen adalah putra sematawayang dari seorang pemilik perusahaan besar di Korea Selatan. Bukannya mengikuti jejak ayahnya mengembangkan perusahaan, ia justru lebih cinta dengan musik dan memilih hidup sendiri di Tokyo, Jepang. Di Jepang, Yongen justru bekerja menjadi sales produk makanan berbahan ginseng. Hari itu Yongen dipanggil atasannya membahas kontrak kerja mereka yang tak bisa diperpanjang karena perusahaan sedang ada masalah. Perjalanan ke Okinawa, Jepang untuk menawarkan produk mereka adalah perjalanan kerja terakhir bagi Yongen. Sepulang kerja, Yongen pergi ke apartemen pacarnya berniat untuk melepas lelah dan stresnya. Tapi yang ia dapat justru perselingkuhan yang dilakukan terang-terangan di depan matanya. Pacar Yongen tak mau mempertahankan hubungan mereka karena Yongen tidak memiliki pekerjaan yang layak dan gaji yang besar. Untuk itulah ia memilih selingkuh dengan pria yang jauh lebih kaya dan mapan. Sudah jatuh tertimpa tangga, Yongen tak bisa berkata-kata. Ia yang sedang pusing memikirkan nasib pekerjaannya malah kembali disuapi masalah percintaan yang kandas di tengah jalan. Yongen pun memutuskan menelpon sang ibu, sekedar bertanya kabar dan kondisi orang tuanya di Seoul. Nampak sang ayah masih enggan untuk berbicara dengan putranya. Ibu Yongen rupanya juga menanti kedatangannya. Perusahaan ayahnya kini mulai mencari pemimpin baru dan Yongen diharapkan bisa menggantikan ayahnya di perusahaan. Meski di Jepang, Yongen terkatung-katung, tapi ia masih belum bisa menerima amanah tersebut. Keesokannya di Okinawa dan baru saja bertemu klien, Yongen ditelepon atasannya bahwa perusahaan mereka bangkrut akibat ketahuan menggunakan ginseng palsu. Yongen dilarang kembali ke Tokyo dan diminta menetap di sana sampai situasi sudah kembali normal. Yongen pun semakin frustasi. Ia yang masih menaruh harapan pada sang kekasih kembali cintanya bertepuk sebelah tangan. Saat ngamuk-ngamuk gak jelas menggunakan bahasa Korea, sepasang suami istri pemilik kursus bahasa asing turut menyaksikannya. Mereka memberikan HP Yongen yang ia lempar ke semak-semak. Kawamoto dan Sayuri kemudian mengajak Yongen ke sebuah bar. Kawamoto dan Sayuri yang mendengar cerita hidup Yongen merasa iba. Kebetulan pula, guru bahasa Korea di tempat kursus mereka kabur tak mau mengajar. Yongen dalam keadaan setengah sadar mengiyakan kesepakatan yang dibuat Kawamoto dan Sayuri, yaitu menjadi guru bahasa Korea di tempat kursus mereka. Keesokannya betapa terkejut Yongen saat Kawamoto mengingatkannya tentang kesepakatan yang sudah mereka buat. Yongen berkali-kali menolak karena menjadi guru bukanlah basicnya dan tak pernah terbayangkan juga olehnya. Namun karena Yongen tak punya pekerjaan lagi, ditambah tempat kursus Kawamoto terancam bubar jika tidak ada gurunya, maka Yongen pun pergi mengajar. Saat di kelas, Yongen ketar-ketir karena ini adalah pertama kalinya ia menjadi guru. Apalagi ada seorang siswa yang selalu melihat Yongen dengan tatapan tajam. Ia jadi semakin nervous dan salah tingkah. 오늘 배울 건요. 로크 페이지와 히라이테 쿠다사이. Siswa yang membuat Yongen nervous bernama Sakura. Sakura memang siswa yang paling memperhatikan di kelas. Ia belajar begitu gigih karena tuntutan pekerjaannya sebagai pemandu turis asing yang harus pandai berbahasa Korea. Sewaktu melamar kerja, ia berbohong telah menguasai bahasa tersebut. Alhasil, kini ia harus membuktikannya. Semua itu bukan semata-mata karena Sakura gila bekerja, tapi demi menghidupi putra tunggalnya yang sekarang sudah mulai bersekolah. Sakura hanya tinggal bersama dengan nenek dan putranya. Tiap pagi sebelum pergi bekerja, ia selalu mengantar putranya terlebih dahulu. Anaknya adalah semangatnya. Selama di jalan menuju kantor, ia selalu berlatih dialog bahasa Korea hingga mengundang perhatian penumpang lain. Kini Sakura harus semakin gigih belajar karena sebentar lagi pemimpin perusahaan Travel Seoul akan datang ke Okinawa untuk membicarakan tur di Pulau Okinawa yang ditawarkan oleh pihak perusahaan Sakura. 저는 야마다라고 하는데요. 저는 야마다라고 하는데요. Di kelas, Yongen mulai terbiasa mengajar meski masih terlihat kaku. Pelajaran yang ia terangkan bahkan tak diperhatikan murid-muridnya. Melihat Sakura yang begitu telaten mencatat dan berusaha memahami, Yongen pun jadi semangat. Setidaknya ada murid yang niat belajar dengan dirinya. Sakura semakin gelisah karena ia diminta menerjemahkan email dari perusahaan Travel Seoul. Begitu keras ia berusaha menerjemahkan tapi tetap tak berhasil. Akhirnya ia mendatangi Yongen yang sedang melondri baju dan meminta tolong agar dibantu menerjemahkan. Selain itu, karena Sakura ingin cepat-cepat pandai bicara bahasa Korea
Korea, ia pun meminta kelas tambahan dari Yongen. Ia akan membayar Yongen dengan sajian makan siang. Kawamoto pun meledek. Ini adalah kesempatan Yongen untuk sekalian mendekati Sakura. Gelagat Yongen memang seperti sedang naksir Sakura. Ia begitu memperhatikan penampilannya saat akan bertemu dengan Sakura. Hari itu mereka praktik berbicara bahasa Korea secara langsung. Di sini Yongen menjadi turis dan Sakura menjadi pemandunya. Yongen akan selalu mengkoreksi kata-kata Sakura jika salah. Kedekatan mereka kian terajut saat makan siang. Pembicaraan sederhana soal makanan membuat mereka terhanyut dalam tawa dan sedikit-sedikit menambah kosakata baru untuk Sakura. 진부한 얘기보다는 먹는 얘기가 더 잘 통하는 거. 니는 그래야 됐어요. Mereka lalu lanjut berkeliling kota dan menjelajahi pasar. Sebuah kebetulan yang serasi. Yongen dan Sakura memilih kaos yang sama bergambar kelinci yang imut. Yongen pun membayar keduanya dengan niat bisa baju kapelan dengan Sakura. Tapi belum sempat memberikan baju itu, Sakura buru-buru pulang karena anaknya belum pulang ke rumah. Sang nenek tak bisa mencari karena kakinya sedang terluka. Yongen pun berinisiatif membantu Sakura mencari anaknya. Hingga malam mereka mencari, akhirnya putra Sakura ditemukan oleh Yongen. Sakura begitu berterima kasih. Saat mengantar Yongen ke halte bus, Yongen menanyakan soal ayah dari anak Sakura. Sakura pun menceritakan kisahnya. Dulu Sakura hamil di usia 20 tahun, tapi pacarnya menghilang begitu saja. Sakura pun bertekad untuk membesarkan dan menyayangi anaknya dengan tulus. Sampai saat ini, Kei masih belum tahu dan mengenal siapa sosok ayahnya. お昼ご飯と引き換えにおばあさんと約束しました。おばあちゃんと？明日お店の手伝いとKeiの保育園お迎えに来ます。 Esok hari sesuai janji Yongen pada nenek Sakura, ia pergi menjemput anak Sakura. Mereka bahkan terlihat seperti ayah dan anak. Perkembangan demi perkembangan terus berjalan. Kelas Yongen kini mengasyikkan dengan metode belajar yang kian mudah dimengerti. Sakura adalah siswa yang paling cepat perkembangannya. Yongen masih tetap menjadi guru pribadi Sakura. Kedekatannya kini merambah sampai ke anaknya Sakura. Supaya tetap bisa belajar, Yongen mengajari Sakura sambil bermain bola dengan anaknya. Kebahagiaan mereka terpancar layaknya sebuah keluarga. 저는 야마다라고 하는데요. 한기남 씨 계세요? Di rumah, Yongen kembali dihubungi ibunya yang memintanya untuk segera kembali ke Seoul membahas pekerjaan dengan ayahnya. Alasan ibunya selalu mendesak Yongen pulang karena sebenarnya sang ayah sedang sakit dan harus segera dioperasi. Tapi sayang, Yongen belum berniat untuk pulang. Terinspirasi dari kenangan masa kecilnya yang selalu mendapat stiker waktu sekolah, kini Yongen yang telah menjadi guru melakukan hal serupa. Untuk menambah semangat siswa lain, Yongen membuat stiker kelinci bagi siapa saja yang mendapat nilai bagus. Semakin tinggi nilainya dan semakin sering mengerjakan soal, maka stiker kelinci juga akan sering didapat seperti halnya Sakura saat ini. Masalah kembali muncul. Pimpinan perusahaan tempo hari sudah mengatur jadwal pertemuan dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sakura yang belum mahir berbahasa Korea mau tak mau harus ikut dalam pertemuan itu. Yongen bersama Kawamoto dan Sayuri mulai putus asa dan merasa bersalah karena tak bisa membantu Sakura. Tapi beruntung, tiba-tiba saja pemilik bar langganan mereka meminjamkan alat komunikasi khusus yang bisa membantu Sakura di pertemuan nanti. Yongen yang turut mendengar pembicaraan di pertemuan itu akan membisikkan jawaban yang perlu dijawab Sakura. Yap, misi pun dijalankan. Mereka harus berdekatan dengan maksimal jarak 200 meter. Pertemuan itu berjalan lancar dan Sakura dikagumi oleh si pimpinan karena pengucapan bahasa Koreanya terdengar menawan. Alhasil, Sakura pun diminta menemani pimpinan ini berkeliling kota. Awalnya semua berjalan normal dan biasa-biasa saja. Tapi kemudian pimpinan ini mengaku Sakura mirip dengan cinta pertamanya. Bahkan ia kembali mengajak Sakura berkeliling kota nanti malam dan minum sake. Yongen yang turut mendengar itu tentu menyebut Sakura tak bisa pergi. Karena ditolak, pimpinan ini kemudian mengajak Sakura kembali ke hotel dengan alasan mengambil dokumen perusahaan. 아니요, 회사에 들어가봐야 합니다. 제 첫사랑이랑 너무 닮았어요.
Sakura yang manut Ae ikut masuk ke dalam kamar, tapi kemudian bukannya menyerahkan dokumen, pimpinan ini malah menyajikan anggur dan menggoda Sakura. Sakura yang ketakutan berusaha melawan dan meminta bantuan Yongen. Yongen yang sedari awal menahan api cemburu tak lagi mampu membiarkan wanita yang ia sukai disentuh pria lain. Ia pun segera mencari kamar si pimpinan. 뭐야 저 자식은? 한국어 선생님이에요. 선생님? Ketika bertemu, Yongen mengalihkan perhatian si pimpinan dengan menunjukkan tariannya. Sakura pun mengambil kesempatan memukul kepala pimpinan itu menggunakan guci. Sakura akhirnya terselamatkan. Keesokannya, Sakura ditemui atasannya. Bukannya marah karena si pimpinan seolah enggan teken kontrak dengan perusahaan mereka, atasannya justru memuji dan menghargai kerja keras serta usaha yang dilakukan Sakura. Sakura yang awalnya takut kini menjadi tenang. Ia yang sebelumnya hanya pegawai magang kini sudah resmi menjadi pegawai tetap. Perayaan pun dilakukan Kawamoto, Sayuri, dan Yongen di bar langganan mereka. Setelah berpesta, Yongen mengantar Sakura pulang. Yongen pun memberikan kode tentang perasaannya, menanyakan apakah mereka masih bisa bertemu lagi setelah Sakura mendapat status pegawai tetapnya. Sakura tersenyum dan mengiyakan. Saat mereka hampir berciuman, nenek Sakura datang mengagetkan. Neneknya menyebut Suichi alias mantannya Sakura, ayah dari anaknya, datang mencarinya. Tiba-tiba Suichi muncul dan langsung bersujud meminta maaf pada Sakura. Suichi juga langsung memeluk Sakura dengan erat. Yongen yang menyaksikan hal menyesakkan di depan matanya langsung beranjak pergi. Ia yang baru diberi harapan kini sudah dipatahkan dengan kemunculan Suichi. Diketahui Suichi pergi meninggalkan Sakura bukan tanpa sebab, melainkan karena dulu ia menghindari lintah darat dan tak mau membebani keluarganya termasuk Sakura. Kini setelah Suichi kembali, sangat kecil kemungkinan hati Sakura akan didapat Yongen dan anaknya. Bahkan Kawamoto mengatakan bagaimanapun Suichi adalah ayah dari anak Sakura. Hubungan mereka akan cepat membaik. Di tengah obrolan itu, ibu Yongen kembali menelpon dan mengabarkan ayahnya dalam kondisi kritis. Yongen yang mendengar kabar itu langsung bergegas pulang ke Korea dan meninggalkan Okinawa, Jepang. Setelah tiba, Yongen begitu sedih melihat kondisi sang ayah. Rupanya ayahnya tak mau membuat Yongen khawatir dengan kondisi kesehatannya. Ia melarang ibu Yongen menceritakan penyakit ayahnya pada Yongen. Sejak sakit, ayah Yongen mulai sadar akan pilihan hidup Yongen. Ia sengaja membiarkan Yongen memilih jalan hidupnya sendiri. Melihat foto dirinya dan sang ayah semasa kecil, hati Yongen menjadi lunak. Ia yang awalnya tak mau berkecimpung dengan perusahaan sang ayah, kini bergerak membantu mengembangkan perusahaan. 3 tahun kemudian, saat Yongen akan menginap di sebuah hotel untuk membicarakan kerjasama perusahaan, tak ada angin, tak ada hujan. Ia bertemu kembali dengan Sakura. Nampak Sakura sudah menjadi pemandu turis yang hebat. Pertemuan mereka lanjut dengan obrolan santai berdua. Mereka membicarakan kehidupan masing-masing. Yongen telah menjalankan anak perusahaan ayahnya, sedangkan Sakura sering bolak-balik Jepang, Seoul untuk keperluan turis. Yongen lalu menyinggung kabar anak Sakura. Ternyata barulah diketahui Yongen kalau ternyata Sakura tidak bersatu kembali dengan Suichi. Ia dan anaknya tidak bisa menerima Suichi kembali. Hal ini menjadi kode bahwa Sakura telah melabuhkan hatinya pada Yongen. Tak sengaja, stiker pemberian Yongen dulu jatuh ke lantai. Hal ini kembali mengingatkan mereka akan kenangan yang manis di Okinawa. Film pun ditutup dengan senyum manis dari Sakura dan Yongen. 私の守り。それを見ると元気になる。これ My Korean Teacher adalah film Jepang besutan Yuzo Asahara. Film yang rilis pada tahun 2016 ini dibintangi oleh Haesung Super Junior dan Nozomi Sasaki sebagai bintang utamanya. Akting keduanya yang bisa dibilang cukup baik mengingat keduanya memang bukan seorang aktris atau aktor. Seperti Haesung sendiri adalah seorang penyanyi dan mantan idol, sedangkan Nozomi Sasaki adalah seorang model. Tapi di sini Nozomi Sasaki lebih terlihat luwes dan natural, mengingat jam terbangnya juga sudah lebih banyak dari Haesung. My Korean Teacher direkam dengan latar pulau Okinawa dan pemandangan yang indah di samping drama antara kedua tokoh utamanya. Musik pengiring yang asik menjadi penunjang film agar terlihat lebih hidup dan tidak flat. My Korean Teacher memiliki judul bahasa Jepang yang berarti aku yang tiba-tiba menjadi guru jatuh cinta padanya. Film ini menyajikan kisah yang sederhana dan mudah dipahami oleh penontonnya. Masalah yang diusung juga tidak membuat kita mikir keras untuk memecahkan misterinya. Eits, ada kisah di balik pembuatan film My Korean Teacher ini. Haesung diketahui diet ketat untuk mencapai bentuk ideal yang diminta oleh sang sutradara dalam memerankan sosok Yongen. Ibunya bahkan sampai khawatir dengan diet yang dilakukan oleh Haesung. Memang film ini adalah proyek debut Haesung di Jepang dan proyek pertamanya menjadi pemeran utama.
Wajar jika Yesung melakukan apa saja demi kelancaran syuting dan hasil film yang menarik. Patut kita acungi jempol ya guys perjuangan Yesung. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film My Korean Teacher 6,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Arigatou gozaimasu, bye-bye!